Saya akan menjelaskan tentang pelarut terkait sifat dan jenisnya. Sebagian besar reaksi kimia dan juga pengukuran sifat pada dalam fase larutan, baik dengan menggunakan pelarut air maupun pelarut bukan air. Pelarut merupakan zat dengan jumlah lebih banyak dalam larutan yang dapat melarutkan zat lain atau zat terlarut yang jumlahnya lebih sedikit. Sifat-sifat yang terutama menentukan fungsi suatu pelarut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelarut dalam keadaan cair. Pelarut dalam keadaan cair akan lebih mudah melarutkan zat lain yang berfasa padat, cair maupun gas. Lain halnya dengan pelarut dalam keadaan gas yang hanya mampu melarutkan zat berfasa gas saja. Dan yang kedua, tetapan dielektrik. Tetapan dielektrik merupakan kemampuan suatu pelarut untuk melarutkan zat terlarut. Tetapan dielektrik umumnya dijadikan pengukuran relatif dari kepolaran suatu pelarut. Semakin tinggi tetapan dielektrik pelarut, maka semakin besar kemampuannya untuk melarutkan zat terlarut yang bersifat polar. Demikian sebaliknya. Dan yang ketiga, sifat donor dan akseptor elektron. Sifat donor dan akseptor suatu pelarut terhadap elektron terkait dengan kemampuan suatu pelarut mensolvasi zat terlarut dalam suatu larutan. Semakin besar daya solvasinya, maka semakin banyak pula zat yang dapat dilarutkan. Contohnya pada senyawa NaCl yang dilarutkan pada pelarut H2O. Pelarut H2O yang akan mengelilingi ion Na positif dan ion Cl-. Dapat dilihat pada gambar di atas, ion Na positif akan dikelilingi pelarut dengan atom O yang lebih dekat dengan ion Na positif. Dan ion Cl- akan dikelilingi oleh molekul pelarut dan atom H akan lebih dekat dengan ion Cl-. Sifat pelarut yang keempat yaitu keasaman dan kebasaan protonik. Berdasarkan sifat, keasaman dan kebasaan pelarut terbagi menjadi pelarut berproton dan pelarut tidak berproton. Pelarut berproton mengandung proton yang dapat diionkan dan bersifat asam kuat atau asam lemah. Misalnya H2O, HCl, HF, H2SO4, dan HCN. Pelarut tidak berproton mengandung anion-anion dan bersifat basa kuat dan basa lemah. Contohnya NH3. Dan yang kelima, sifat dan derajat otodisosiasi. Otodisosiasi yaitu zat terlarut tidak saja bertabrakan dengan molekul-molekul pelarut, tetapi juga dengan kation dan anion. Jenis pelarut berdasarkan sifat-sifatnya. Berdasarkan sifat-sifatnya, pelarut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pelarut berproton dan pelarut tidak berproton. Pelarut berproton mengandung proton yang dapat diionkan menjadi kation dan anion. Pelarut berproton dapat memberikan ion H positif. Pelarut berproton cenderung digolongkan ke golongan asam. Bahkan amonia yang dianggap sebagai basa merupakan pelarut berproton dan dapat memberikan H positif kepada basa yang lebih kuat. Dan yang kedua, pelarut tidak berproton. Pelarut tidak berproton terbagi menjadi tiga golongan yang luas. Yang pertama, zat cair nonpolar atau kecil kepolarannya. Pelarut ini merupakan zat cair yang tidak terdisosiasi dan juga tidak tersolvasi secara kuat. Karena kepolaran yang rendah, tetapan dielektriknya yang rendah, dan daya sebagai donor lemah, zat tersebut merupakan pelarut tidak kuat kecuali bagi zat nonpolar lainnya. Contoh dari pelarut ini yaitu CCl4 dan senyawa-senyawa hidrokarbon. Yang kedua, pelarut tidak terion atau biasanya polar. Pelarut jenis ini adalah CH3CN, dimetilformamida atau DMF, dimetil sulfoksoda atau DMSO, tetrahidrofuran atau THF, dan SO2. Pelarut-pelarut tersebut memiliki kesamaan yaitu tidak berproton, tidak ada kesetimbangan otodisosiasi, dan mensolvasi ion dengan kuat. Yang ketiga, pelarut yang sangat polar dan berotoionisasi. Beberapa pelarut yang sangat polar adalah senyawa antarhalogen. Contohnya 2-BrF3 yang terionisasi menjadi BrF2 positif dan BrF4 negatif.
dan 2 IF5 yang terionisasi menjadi IF4 positif dan IF6 negatif. Pelarut jenis ini sukar sekali penggunaannya karena sangat reaktif. Beberapa dari pelarut jenis ini bereaksi dengan silika, dengan logam mulia seperti emas dan platina, dan semuanya peka terhadap kelembaban. Reaksi asam basa dalam sistem pelarut dan reaksi-reaksinya. Konsep keasaman dan kebasaan dalam kimia sangatlah beragam, sehingga asam basa didefinisikan berulang kali dengan berbagai cara. Salah satu definisi yang mungkin paling tua dan sangatlah sempit karena hanya meliputi air sebagai pelarut. Menurut definisi ini, asam adalah senyawa dalam pelarut air yang menghasilkan ion H positif, dan basa adalah senyawa dalam pelarut air yang menghasilkan ion OH-. Definisi asam basa dalam sistem pelarut. Definisi ini sering diterapkan pada kasus pelarut yang berotoionisasi atau tanpa menghiraukan ada atau tidaknya proton. Contohnya adalah 2H2O yang terionisasi menjadi H3O positif dan OH-, 2NH3 yang terionisasi menjadi NH4 positif dan NH2 negatif, 2OPCl3 yang terionisasi menjadi OPCl2 positif dan OPCl4 negatif, dan 2BRF3 yang terionisasi menjadi BRF2 positif dan BRF4 negatif. Dapat dilihat di reaksi di atas, zat pelarut yang meninggalkan spesies kation yang khas pelarut adalah suatu asam, dan zat yang meninggalkan spesies anionnya adalah basa. Jadi, bagi pelarut BRF3, senyawaan seperti BRF2 AsF6 yang melarut dan menghasilkan ion BRF2 positif dan AsF6 negatif adalah suatu asam, sedangkan KBRF4 adalah basa. Bila larutan asam dan basa bereaksi, terjadi reaksi penetralan, membentuk garam dan molekul pelarut. Nah, bagi pelarut proton, definisi ini menjadi lebih luas karena dapat menerangkan mengapa sifat asam atau basa bukan merupakan sifat mutlak zat pelarut. Sifat asam atau basa suatu senyawa hanya dapat dirinci dalam kaitannya dengan pelarut yang digunakan. Misalnya, larutan CH3COOH atau asam asetat adalah asam. Contoh reaksinya, CH3COOH plus H2O menghasilkan H3O positif plus CH3COO-. Sedangkan dalam sistem pelarut asam sulfat CH3COOH adalah basa. Reaksinya H2SO4 plus CH3COOH menghasilkan CH3COOH2 positif plus HSO4 negatif. Sebagai contoh lain, H2CNONH2 adalah urea yang ternyata bersifat netral dalam air, merupakan asam dalam amonia cair. Reaksinya NH3 plus H2CNONH2 menghasilkan NH4 positif plus H2CNONH negatif. Selanjutnya yaitu teori asam basa Luflut. Secara umum, oksida non-logam adalah oksida asam, sedangkan oksida logam adalah oksida basa. Apabila kedua jenis oksida tersebut dilarutkan dalam air, maka akan terjadi reaksi penetralan. Misalnya yaitu CO2 yang bereaksi dengan H2O akan membentuk H2CO3, dan CaO yang bereaksi dengan H2O akan membentuk CaOH2 kali. Dan apabila sesama kedua produk tersebut bereaksi, maka akan membentuk CaCO3 plus 2H2O. Akan tetapi, reaksi antara gas CO2 pada padatan CaO pada suhu tinggi tanpa adanya pelarut menghasilkan produk yang serupa, yaitu CaCO3. Juga teramati pada lelehan CaO dan SiO2 yang bereaksi membentuk CaSiO3 yang terjadi pada suhu tinggi tanpa adanya pelarut, yaitu pada reaksi CaO solid bereaksi dengan CO2 gas akan membentuk CaCO3 solid, dan CaO liquid bereaksi dengan SiO2 gas akan membentuk CaSiO3 liquid. Fenomena reaksi yang terjadi pada oksida tersebut pertama kali dipelajari oleh Lux
pada tahun 1939 yang kemudian dikembangkan oleh Flood pada tahun 1947. Menurut Lux dan Flood, pada reaksi tersebut terjadi perpindahan ion oksida atau O2 negatif. Pada pembentukan padatan CaCO3, padatan CaO berperan sebagai donor ion oksida. Pada gas CO2 berperan sebagai akseptor. Pun demikian, pada pembentukan lelehan CaSiO3, lelehan CaO berperan sebagai donor ion oksida dan lelehan SiO2 berperan sebagai akseptor ion oksida. Berdasarkan hal tersebut, menurut Lux dan Flood, asam adalah suatu zat yang berperan sebagai donor ion oksida dan basa adalah suatu zat yang berperan sebagai akseptor ion oksida. Teori asam basa Pearson atau hard soft acid base atau HSAB atau asam basa keras lunak. Pada tahun 1993, Pearson mencermati berbagai kereaktifan logam terhadap lingkungan dalam pembentukan senyawa kompleks yang didasari pada asam basa Lewis. Menurut Pearson, dalam senyawa kompleks berdasarkan kereaktifannya terhadap ligan, ion logam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa ligan yang memiliki elektronegativitas tinggi terikat sangat kuat dengan ion logam kelompok A. Ion logam kelompok A terdiri dari ion logam alkali, ion logam alkali tanah, dan ion-ion logam transisi dengan densitas muatan besar. Densitas muatan merupakan perbandingan antara muatan ion dengan ukuran ion yang bersangkutan. Ion logam kelompok A umumnya memiliki ukuran kecil dan memiliki daya polarisasi yang lebih besar. Di lain pihak, ligan-ligan yang memiliki harga elektronegativitas rendah terikat sangat kuat dengan ion logam kelompok B. Ion logam kelompok B terdiri dari ion-ion logam transisi dengan densitas muatan kecil. Ion logam kelompok B umumnya memiliki ukuran yang besar dan memiliki daya polarisasi yang lebih kecil. Apabila diperhatikan, ternyata ligan-ligan yang stabil membentuk senyawa kompleks dengan ion logam kelompok A umumnya memiliki ukuran kecil dan sukar dipolarisasi. Sebaliknya, ligan-ligan yang stabil membentuk senyawa kompleks dengan ion logam kelompok B umumnya memiliki ukuran besar dan mudah dipolarisasi. Dalam senyawa kompleks, ion logam berperan sebagai akseptor pasangan elektron yang mana oleh Lewis dinyatakan bersifat asam, dan ligan yang berperan sebagai donor pasangan elektron yang mana oleh Lewis dinyatakan sebagai basa. Selain itu, ion-ion dengan intensitas muatan yang besar oleh Pearson dinyatakan atau dikatakan bersifat keras. Sebaliknya, ion-ion logam dengan densitas muatan yang kecil oleh Pearson dikatakan bersifat lunak. Berdasarkan hal tersebut, Pearson mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa keras dan lunak atau hard soft acid base atau HSAB. Berdasarkan fenomena tersebut, melalui teori ASAB, Pearson dapat meramal reaksi berbagai macam zat, yaitu asam-asam keras cenderung bersenyawa dengan basa-basa keras. Sebaliknya, asam-asam lunak akan cenderung bersenyawa dengan basa-basa lunak. Berikut adalah klasifikasi asam basa keras lunak menurut Pearson. Klasifikasi asam Lewis menurut Pearson. Ion-ion kelas A atau asam keras seperti Hi positif, Li positif, Na positif, K positif, Be2 positif, Mg2 positif, dan seterusnya seperti yang tertera. Daerah antara atau borderline seperti Fe2 positif, CO2 positif, Ni2 positif, Cu2 positif, Zn2 positif, Pb2 positif, BCH3 3 kali, SO2 dan NO positif. Ion-ion kelas B atau asam lunak seperti Cu positif, Ag positif, Au positif, CH3Hg positif, Hg2 positif, Hg2 positif, dan seterusnya seperti yang tertera. Selanjutnya yaitu klasifikasi basa Lewis menurut Pearson. Ion-ion kelas A atau basa keras seperti H2O, NH3, H2H4, F negatif, Cl negatif, OH negatif,
dan seterusnya seperti yang tertera. Daerah antara atau borderline pada klasifikasi basa Lewis menurut Pearson seperti C6H5NH2, C6H5NHN, N3 negatif, N2, NO2 negatif, Br negatif, SO3 2 negatif. Ion-ion kelas B atau basa lunak seperti H negatif, R, C2H4, C6H6, dan seterusnya. Contoh reaksinya yaitu reaksi antara HgF2 plus BiI2 akan membentuk HgI2 plus BeF2, di mana HgF2 merupakan asam lunak dan basa keras, dan BiI2 merupakan asam keras dan basa lunak. Selanjutnya yaitu produk yang terbentuk HgI2 merupakan asam lunak dan basa lunak, dan BiF2 adalah asam keras dan basa keras. Contoh reaksi lainnya yaitu CH3HgOH yang bereaksi dengan HSO3 negatif akan membentuk CH3HgSO3 negatif plus HOH, di mana CH3HgOH merupakan asam lunak dan basa keras, dan HSO3 negatif merupakan asam keras dan basa lunak. Sedangkan produk yang terbentuk yaitu CH3HgSO3 negatif merupakan asam lunak dan basa lunak, dan HOH merupakan asam keras dan basa keras. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa pasangan asam keras basa keras yaitu BF2 dan HOH terbentuk dari ikatan kovalen, sedangkan pasangan asam lunak dan basa lunak yaitu HgI2 dan CH3HgSO3 negatif membentuk ikatan kovalen. Selain dapat meramalkan terjadinya tidak suatu reaksi, teori HSAB juga dapat meramalkan pergeseran arah suatu reaksi atau kesetimbangan, seperti contoh berikut ini, yaitu reaksi antara BH positif dengan CH3Hg positif akan membentuk CH3HgB positif plus H positif, di mana B adalah basa. Dari contoh tersebut, apabila basa adalah basa keras, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, dan apabila basa adalah basa lunak, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori asam basa Usanovich. Meskipun definisi asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis adalah yang paling umum digunakan, masih ada beberapa klasifikasi lain yang dikemukakan untuk menafsirkan sifat asam basa. Di antara klasifikasi tersebut, salah satunya yaitu definisi asam basa yang dikenalkan oleh Usanovich pada tahun 1939. Reaksi asam basa yang paling umum menurut Arrhenius dan Lewis adalah pembentukan NaCl dari NaOH dan HCl. NaCl juga dapat terbentuk dari logam Na dan Cl2 menurut persamaan reaksi sebagai berikut. 2Na direaksikan dengan Cl2 akan terbentuk 2 NaCl. Pembentukan NaCl tersebut diuraikan oleh Usanovich sebagai berikut. 2Na sebagai basa diionisasikan menjadi 2Na plus sebagai asam plus 2 elektron. Cl2 sebagai asam plus 2 elektron menjadi 2 Cl- sebagai basa. Kemudian 2Na yang bersifat basa plus Cl2 yang bersifat asam menjadi 2Na sebagai asam dan 2 Cl- sebagai basa. Berdasarkan reaksi di atas, asam Usanovich adalah setiap spesies kimia yang bereaksi dengan basa menyerahkan kation dan menerima anion elektron. Sedangkan basa adalah setiap spesies kimia yang bereaksi dengan asam menyerahkan anion atau elektron atau menerima kation. Definisi asam basa menurut Usanovich dikembangkan berdasarkan asam basa Lewis dengan memasukkan oksidator atau menerima elektron dari sistem sebagai asam dan reduktor atau memberikan elektron ke sistem sebagai basa. Dari definisi tersebut, secara eksplisit, reaksi redoks juga merupakan reaksi asam basa. Akan tetapi, reaksi asam basa belum tentu merupakan reaksi redoks. Selain itu juga, definisi tersebut telah mencakup baik semua definisi asam basa yang telah ada sebelumnya maupun reaksi redoks
oksidasi sebagai kelas khusus dalam reaksi asam basa. Karena hal yang demikian, definisi asam basa ozonophik ditolak oleh para kimiawan saat itu. Penamaan asam-asam oksi. Nomenklatur asam-asam oksi seringkali dua atau lebih asam oksi mempunyai atom pusat yang sama tetapi jumlah O yang berbeda. Perhatikan gambar 9.3. Terdapat asam nitrit, asam nitrat, asam fosfit, asam fosfat, asam sulfat, dan asam sulfit. Pada asam nitrit, N memiliki bilox plus 3, dan pada asam nitrat, N memiliki bilox plus 5. Pada asam fosfit, P memiliki bilox plus 3, dan pada asam fosfat, P memiliki bilox plus 5. Pada asam sulfit, S memiliki bilox plus 4, dan pada asam sulfat, S memiliki bilox plus 6. Berdasarkan gambar 9.3, terdapat persamaan dari beberapa contoh asam oksi golongan 15 dan 16. Asam-asam oksi dengan bilox rendah, O yang terikat lebih sedikit, penamaannya berakhiran "it". Sedangkan asam-asam oksi dengan bilox tinggi, O yang terikat lebih banyak, penamaannya berakhiran "at". Perhatikan gambar 9.4. Berbeda dengan asam-asam oksi golongan 15 dan 16 yang memiliki dua nomenklatur, pada asam-asam oksi golongan 17 terdapat 4 nomenklatur. Pada asam-asam oksinya, halogen memiliki bilox plus 1, plus 3, plus 5, dan plus 7. Asam-asam oksi golongan 17 pada bilox paling rendah plus 1, penamaannya diawali dengan hipo dan berakhiran "it". Hipohalid, hipoklorid, hipobromid, dan hipoiodid. Asam-asam oksi dengan bilox rendah dan tinggi umumnya sama dengan penamaan asam-asam oksi golongan 15 dan 16. Pada halogen dengan bilox rendah plus 3, penamaannya berakhiran "it", halid, klorid, bromid, dan iodid. Sedangkan pada halogen dengan bilox tinggi plus 5, penamaannya berakhiran "at", halat, klorat, bromat, dan iodat. Asam-asam oksi golongan 17 pada bilox paling tinggi plus 7, penamaannya diawali dengan per dan berakhiran "at", perhalat, perklorat, perbromat, dan periodat. Struktur asam-asam oksi. Perhatikan gambar 9.2. Dalam gambar 9.2, ketiga contoh asam oksi tersebut memiliki persamaan, yakni atom-atom pusatnya mengikat oksigen dan hidroksida. Dengan demikian, asam oksi merupakan suatu asam dengan atom pusatnya mengikat oksigen dan atau hidroksida. Kemudian kekuatan asam oksi. Perhatikan data berikut. ClOH pKa 7,52, BrOH pKa 8,49, IOH pKa 10,64. Berdasarkan hal tersebut, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kesamaan asam-asam oksi berkurang. Hal ini dikarenakan dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga elektronegativitas Cl lebih besar dari Br, lebih besar dari I. Berdasarkan hal tersebut, Cl akan menarik lebih kuat pasangan elektron ke arah dirinya dibandingkan dengan Br dan I. Akibatnya, O yang terikat pada Cl akan lebih bermuatan parsial positif dibandingkan dengan O yang terikat pada Br dan I. Sebagaimana yang ditunjukkan seperti gambar berikut. Karena O yang terikat pada Cl lebih bermuatan parsial positif, maka H akan mudah dilepaskan sebagai H+. Semakin mudah melepaskan H+, maka semakin asam pula suatu zat. Perhatikan pula data berikut. Berdasarkan hal tersebut, keasaman asam-asam oksi semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah O yang terikat pada atom pusat. Dengan adanya bertambahnya O yang terikat pada atom pusat akan menginduksi O yang mengikat H, sehingga semakin bermuatan parsial positif, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Karena O yang mengikat H yang terikat pada Cl dalam asam perklorat lebih bermuatan parsial positif, maka H akan mudah dilepaskan sebagai H+.